Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Salam cinta atas nama menjalin kasih, menuaikan semangat. Selayaknya sebagai insan yang beriman, diawali laporan pertanggungjawaban saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manggarai Timur periode 2017-2018 dan rekan-rekan Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Manggarai Timur periode 2017-2018 mengajak kepada kita semua sejenak menundukkan kepala, mengangkat hati, seraya menghaturkan pujian dan syukur kepada Sang Khalik hingga pada saat ini kita semua masih menikmati nafas kehidupan darinya dan berkumpul di tempat ini dalam nuansa penuh kasih dan persaudaraan. Setiap alunan waktu dan mengiringi langkah kehidupan tentunya mempunyai makna yang tersirat dalam benak dan pemikiran. Begitu indah perjalanan kehidupan, susah senang, tawa dan riang, bagiannya terpisah dalam kehidupan berorganisasi. Dinamika kehidupan manusia merupakan suatu anugerah yang tak akan pernah punah dan hilang. Dengan campur tangan Tuhan terhadap perhimpunan ini yang merupakan organisasi eksternal kampus Perhimpunan Mahasiswa Manggarai Timur (Hipmatim) hingga pada saat ini tetap eksis dalam mempertahankan integritasnya dan berkiprah dalam ranah masyarakat, baik internal kampus maupun eksternal kampus yang pluralis dan majemuk bagi bangsa dan negara, serta lebih khususnya bagi bumi Flores tercinta ini. Dalam perhimpunan ini kita dilatih dan dibentuk dan mengikuti segala aturan yang telah sepakati dan ditetapkan secara bersama yang bermuara pada kesiapan. Pendahuluan. Pergantian badan pengurus adalah sebuah tradisi yang berlaku dalam sebuah organisasi. Demikian pula dengan organisasi Himpunan Mahasiswa Manggarai Timur, seturut dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan regulasi yang mengatur roda perhimpunan dengan ketentuan khususnya organisasi Hipmatim tidak terlepas dari naskah pelantikan Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Manggarai Timur periode 2017-2018 dan nama penasihat Hipmatim pada tanggal 19 September 2015. Organisasi mahasiswa atau Ormapa. Hipmatim adalah organisasi mahasiswa eksternal kampus. Di dalam menjalankan sebuah roda organisasi mahasiswa, kita diharapkan dengan dinamika di antara kita, baik dalam tubuh perhimpunan maupun di luar perhimpunan, dengan masyarakat, dinamika kita kunjung. Dinamika yang dibangun selama ini merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh warga Hipmatim dalam mengembangkan eksistensi anggota perhimpunan sehingga menjadi mahasiswa sebagai elemen yang posisi tawarnya sangat tinggi ketika berkiprah di dalam ranah yang lebih luas dalam tataran masyarakat. Sebagaimana sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam perjalanan Hipmatim berkiprah untuk mewujudkannya. Baik untuk kepentingan lembaga pendidikan tinggi, lebih khusus untuk Manggarai Timur dalam kepentingan masyarakat dan pemerintah, maupun untuk kepentingan mahasiswa itu sendiri. Dalam perspektif ini, Hipmatim juga semestinya dinamika yang terjadi di dunia kampus maupun masyarakat, lebih khusus sebagai kader pendidik pada lembaga pendidikan, sebagai tempat untuk berjuang sekaligus tempat untuk menggali ilmu pengetahuan
di dunia kampus kemudian diimplementasikan di tengah kehidupan masyarakat. Dalam kurun waktu 1 tahun, adapun agenda yang terselesaikan, namun tak dapat sangkal pula banyak agenda-agenda penting yang terpaksa terlewatkan karena kondisi internal yang tak mungkin terselesai. Kelemahan, kekurangan menjadi bagian yang tak terpisah dari sebuah perjuangan. Perjuangan untuk mencapai cita-cita adalah suatu yang diimpikan, namun dari permenungan kolektif ternyata harapan itu belum tercapai maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagi segenap kawan-kawanku, masuk Hikmatim bukanlah suatu faktor kebetulan ataupun hasil pelarian, tetapi dengan penuh keyakinan bahwa masuk Hikmatim adalah suatu pilihan untuk teman-teman pelajar. Kawan-kawanku, di sini kita dituntut adanya keberimbangan status yang kita di sana dan digelar yang nantinya akan mengatur soal pengalaman belajar tentang kehidupan bermasyarakat yang muncul di dalam wadah yang namanya Hikmatim, sehingga catatan dan koreksi atas segala hal yang telah kita lewati bersama menjadi penting dalam forum terhormat ini. Harapan terindah dari kami Badan Pengurus Hikmatim periode 2017-2018, simaklah laporan pertanggungjawaban ini dengan benak dan hati agar dimaknai secara proporsional demi kemajuan organisasi yang kita cinta ini. B. Tujuan laporan ini. Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengurus Hikmatim periode 2017-2018. 2. Melaporkan semua jenis kegiatan yang sudah dijalankan selama masa kepengurusan Hikmatim kepada warga Hikmatim. 3. Melaporkan kondisi keuangan Hikmatim kepada seluruh warga Hikmatim. 4. Laporan ini menjadi bahan refleksi Badan Pengurus Hikmatim yang akan datang. C. Isi laporan. Jenis-jenis program kerja. Adapun program kerja yang dirancang oleh Badan Pengurus Hikmatim periode 2017-2018. Yang pertama, latihan kepemimpinan kader LKK 1 kali. Yang kedua, kegiatan ilmiah mahasiswa KIM 1 kali. Refreshing dan acara Des Natalis Hikmatim yang ketiga. Laporan hasil program kerja. Program kerja yang sudah dijalankan yaitu LKK latihan kepemimpinan kader sudah di LPJ. Yang kedua, kegiatan kemah ilmiah mahasiswa ter LPJ. Yang ketiga, refreshing ter LPJ. Yang keempat, acara Des Natalis Himpunan Mahasiswa Manggarai Timur ter LPJ. Inventaris dan keuangan, anggaran dan gaya. 3. Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Manggarai Timur periode 2017-2018 ada 4 jenis kegiatan sudah ter-LPJ. Penutup. Demikian laporan pertanggungjawaban ini dibuat atas kekurangan atau kelemahan kami dalam proses kepengurusan Hikmatim selama 1 tahun lebih. Kami mengucapkan mohon maaf. Semoga Tuhan memberkati usaha kita semua. Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Manggarai Timur periode 2017, Ketua Kuirinus Reman tertanda tangan, Sekretaris Alfons Tanu tertanda tangan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Ketua Perhimpunan Mahasiswa Manggarai Timur yang telah membaca laporannya. Waktu selanjutnya saya beri kesempatan kepada guru. Mungkin ada yang bertanya atau tanggapan berkaitan dengan laporan Pak Ketua tadi.
saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Waktu dan kesempatan saya berikan.